Nah, ini untuk fakturnya tertulis negara asal adalah Thailand. Berarti ini memang build up dari Thailand dan dibuat tahun 2006, hitam metalik. Berarti sama persis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat, rezeki, berkah, melimpah, dan barokah. Nah, kembali lagi di Hyper Auto Concept. Seperti biasa kita update stok untuk Hyper Auto Concept ya, atau D2 Mobilindo. Nah, terutama di mobil second karena kita spesialis untuk mobil second. Dan mobil second yang akan kita bahas kali ini adalah Vios tipe G tahun 2006. Dan ini mobil yang facelift ya, jadi Gen 1 tapi dia yang udah facelift. Karena berbeda, yang belum facelift itu lampunya tidak ada sudut seperti ini dan grillnya pun tidak seperti ini. Seperti apa kondisinya mobil ini dan kenapa kok banyak yang mencari mobil Vios seperti ini ya, terutama yang Gen 1. Ini ramai sekali di pasaran, banyak sekali orang yang nyari Gen 1. Ada apa? Nah, nanti kita bisa ulas mobil ini lebih lanjut. Untuk Vios Gen 1 sendiri, ini terkenal mobilnya irit, kemudian bandel dan perawatannya mudah ya, dan spare partnya ada di mana-mana. Mobil ini agak sedikit istimewa karena ini adalah ternyata mobilnya build up ya, jadi ini build up asli dari Thailand. Nah, kita lihat dulu untuk faktur mobil ini. Nah, ini untuk fakturnya tertulis di sini ada negara asal itu dari. Nah, ini belum jelas. Nah, ini untuk fakturnya tertulis negara asal adalah Thailand. Berarti ini memang build up dari Thailand dan dibuat tahun 2006, hitam metalik. Berarti sama persis ya. Nah, ini untuk mobil sendiri, mobil ini kita udah cek secara keseluruhan, mobil ini bukan bekas nabrak dan bukan bekas banjir ya. Untuk kondisi mobil ini ada sedikit retak ya. Ini nggak tahu nabrak apa, tapi ini nggak masalah. Ini ada retak di sini sedikit seperti ini. Kemudian ini karena Vios tipe G dan yang facelift, jadi dia untuk lampu kabutnya, fog lampnya itu dia bundar. Ya, kalau yang sebelum facelift itu agak mengotak dan runcing samping seperti ini. Ini dari grillnya juga udah berubah. Ini ada chrome-nya seperti ini, chrome-nya lebih lebar dari yang sebelum facelift. Kemudian kita lihat dari samping. Ini bedanya sama yang sebelum facelift. Yang ini sudah ada rating bagian fender. Ini rating samping bagian fender. Ini untuk yang facelift sudah ada seperti ini. Nah, kemudian di sini samping ada side body molding. Terus kemudian ini bedanya juga untuk yang tipe G ini udah menggunakan handle chrome seperti ini. Ini handle-nya sudah chrome. Kemudian ini tipe G ya, kalau dari samping nanti bisa dilihat di dalam, ini spionnya sudah retract, jadi sudah spion lipat otomatis. Itu bedanya tipe G sama tipe yang lain ya. Kalau dari body ini keseluruhan bagus ya, walaupun ada sepetan sedikit, tapi ini mobil tidak ada bekas insiden nabrak ya. Kalau mau ngecek ini di sela-sela seperti ini nih, apa namanya, di sela-sela body, terus kemudian ini di celah-celah apa namanya, kap mesin. Nah, ini terlihat sama dari depan sampai belakang, kemudian kanan kiri itu terlihat sama. Kemudian dari karet-karet ya, untuk karetnya ini masih utuh. Jadi mobil kebanyakan kan kalau plat Jakarta ya, itu Jawa Barat, itu kadang banyak yang tidak mendapatkan tempat parkir. Biasanya kalau mobil jarang parkir, itu sering terkena panas hujan akan getas ya, ini untuk apa namanya, untuk karet-karet kacanya ini akan terjadi getas. Tapi kalau ini masih utuh, berarti memang dari pemilik awal kemungkinan ini masuk garasi ya, seperti itu.
Kemudian ini kita ke belakang. Ini depan belakang handle-nya sudah chrome seperti ini. Nah, ini untuk velg. Velgnya ini bukan orinya dari Vios. Ini kayaknya orinya, ini kayaknya punya Honda lah. Ini labelnya Honda, tapi ini juga punya Honda. Kemudian ada perbedaan lagi ya. Ini untuk Vios, untuk limo, terus kemudian tipe E dan tipe G. Kalau untuk tipe G sendiri, ini kan tipe G ya, jadi dia udah cakram depan belakang. Cakramnya apa namanya? Ori ya, bukan pasangan ya, karena banyak juga saya temui ada Vios Limo tapi dia udah cakram belakang gitu. Dia udah dimodifikasi. Tapi kalau ini emang asli cakramnya depan belakang. Jadi keempat roda udah cakram. Beda sama tipe-tipe di bawahnya. Nah, ini kita lihat dari belakang. Tadi ya untuk bagian depan ini apa namanya? Kap mesin bagian depan kan ada perbedaan celah ya. Ini untuk bagian belakang ini rata masih seperti ini. Jadi ini tidak ada tembulan juga. Terus kemudian tidak ada sepet-sepet juga di bagian belakang. Ya, 15G. Jadi ini bermesin 1500 cc. Ini lampu belakangnya untuk facelift dan sebelum facelift kayaknya sama aja, tidak ada perbedaan. Kemudian ini ada grill chrome untuk belakang juga. Chrome list chrome. Bagian belakang ini juga di Vios E tipe G juga menggunakan seperti ini, tapi kalau untuk tipe G untuk limo kayaknya belum ada. Mobil ini khususnya ada kamera mundur. Kemudian untuk celah-celah seperti ini masih bagus. Jadi tidak ada tidak ada celah-celah yang renggang terlalu besar. Kemudian kita cek juga untuk bagian karet-karet belakang ya, kaca belakang. Ini bahaya loh kalau namanya karet bagian belakang ini udah dipasangi sealer ya, atau karetnya udah getas, itu biasanya di musim penghujan kayak sekarang itu airnya bisa rembes masuk ke dalam. Kalau airnya rembes masuk ke dalam kan khawatir kita nggak teliti, lama-lama terjadi karat. Nah itu lama-lama ya dari bagian cat mengelupas juga kalau ada karat dari dalam. Nah ini untuk Vios, kebanyakan ini memang untuk daerah sini ya, untuk daerah tutup spion ya, atau tutup apa ini namanya. Ini memang kebanyakan seperti ini, jadi ini warnanya kurang cerah. Jadi banyak teman-teman dari Vios Club ini dia dicat ulang atau di pakai apa? Nah ini banyak yang pakai skotlet untuk bagian sini, atau mungkin dibikin kayak dicelep pakai karbon, itu karbon celep ini biar kelihatan lebih keren. Tapi ini semuanya ya, baik limo tipe G ataupun yang lain, rata-rata ininya memang agak kusem itu. Nah selanjutnya kita cek bagian mesin. Kita buka dulu ya. Nah ini untuk bagian mesin. Ini mesinnya belum diapa-apain, jadi masih kotor. Ini banyak sekali debu, jadi belum dipoles sama sekali lah ini mesinnya. Nah ini untuk sederhana saja untuk ngecek bagian mesin ya. Nomor satu, ketika di starter terus kemudian digas, mesin itu kena dari knalpot itu keluar asap apa enggak gitu. Karena normalnya untuk mesin bensin itu enggak keluar asap, baik asap putih ataupun tipis tebal, itu baiknya enggak ada keluar asap seperti itu. Untuk simpelnya lagi kita cek bagian mesin itu dari oli mesin. Untuk oli mesinnya sendiri harusnya ya oli mesinnya ini kuning kemasan seperti ini, atau mungkin hitam sekalipun tidak apa-apa. Itu kalau udah hitam berarti harus ganti oli ya kan, seperti itu. Cuman kadang ada ya, kalau yang lebih teliti itu untuk bagian oli mesin, kalau dicek itu warnanya warna putih susu, itu biasanya tanda bahwa oli mesin itu tercampur dengan air dari radiator. Nah itu tandanya mesin itu pernah overheat, mungkin kapan waktu pernah overheat, kemudian belum sempat dibeneri, biasanya olinya tercampur sama air radiator, dan itu fatal, harus turun mesin, nggak bisa diapa-apain, itu harus turun mesin. Pengalaman saya seperti itu. Nah itu untuk mesin ya. Terus kemudian setelah dari oli, kemudian asap, kemudian cek juga untuk rembesan-rembesan oli. Jadi pastikan bahwa mobil-mobil ini, terutama ini mobil 2006 ya, jadi masih rawan ya, karena ini udah pemakaian beberapa tahun ya, jadi kebanyakan itu packing-packingnya sudah perlu diganti. Tapi ini untuk Vios sendiri, untuk Vios yang ini dia masih kering, jadi dia tidak ada rembesan-rembesan oli, baik dari packing cylinder head, kemudian dari packing karton bagian bawah, tidak ada rembesan oli ataupun oli netes bisa dia di kolong seperti itu. Itu untuk pengecekan mesin. Kemudian
kita perlu tahu juga, tadi kan kita bilang bahwa mobil ini bukan bekas nabrak dari bagian depan ataupun dari bagian belakang ataupun dari bagian samping. Kalau untuk bagian depan, ini dilihat dari apron depan. Ini adalah tulangan depannya. Ya, ini tulangan depannya kan bisa dilepas diganti. Tapi ini yang ori. Jadi ini memang orisinilnya dari pabrik dan belum pernah diganti dan bukan bekas nubruk ya. Ini masih ada stiker-stiker dari pabrik seperti ini masih nempel. Jadi ini bukan bekas nubruk dan ini ori, tulangannya ori dari pabrik. Kemudian dari kap mesin juga bisa dilihat. Ini kap mesin kan ada sealer-sealer pabrikan ya. Nah ini agak sedikit apa namanya, kalau dipencet gini dia kayak lembek gitu, tapi dia seal sebenarnya. Nah ini orinya dari pabrik. Jadi pastikan bahwa mobil itu bukan bekas nubruk. Nah kita buka bagian belakang. Nah seperti yang depan juga, ini kan tadi ada sealer pabrikannya ya, ini juga masih ada nih. Ini sealer pabrikannya, kalau dipencet gini agak lembut apa, soft gitu ya. Nah ini untuk sealer bagian belakang. Kemudian untuk bagian belakangnya, bempernya, ini juga perlu dicek juga. Kemudian dari karet-karetnya juga. Nah ini untuk karetnya harusnya ini masih orisinilan seperti ini ya. Jadi tidak ada bekas nubruk. Dan ini karetnya masih lembut, jadi masih bagus, nggak keras. Kalau keras atau bantat ya itu biasanya air bisa masuk ke bagian dalam. Kita juga bisa buka untuk bagian bawah. Nah ini pastikan tidak ada keropos ya. Nah kemudian ini untuk bagian bawahnya ya, pastikan ini tidak ada bekas las-lasan lah. Ini orisinilnya seperti ini bagus. Jadi nggak ada bekas apa namanya las-lasan, bekas insiden ataupun keropos bagian belakang. Buat Anda yang belum pernah pakai, memang agak sedikit apa namanya agak kaku ya, karena speedometernya itu berada di tengah. Tapi ini sebenarnya ada sebuah keuntungan ya. Jadi ketika speedometer di tengah itu kita untuk jarak pandang ke depan ini lebih plong, jadi lebih leluasa, nggak terhalang speedometer yang biasanya berada di depan seperti ini. Ini audionya sudah double din. Kemudian ini untuk panel AC-nya, untuk joknya. Joknya sendiri ini sebenarnya masih bludru ya, orisinil bludru seperti ini. Tapi ini kan dibalut sama cover ya. Jadi bukan berarti ini udah hilang orisinilnya, tapi ini orisinilnya masih ada dan utuh. Tapi ini dibalut sama cover semuanya gitu. Kemudian ini untuk sun visornya kanan kiri komplit. Nah ini tidak ada kacanya, tapi yang ini ada kacanya. Nah, biasanya untuk kacanya sih di sebelah penumpang seperti ini ya. Ini malah justru yang dari sopir yang ada kacanya. Jadi sopirnya mungkin suruh banyak kaca juga ya. Nah itu dari intro. Kemudian dari apa namanya, ini nggak kalah penting ya, ini plafon. Untuk plafonnya pastikan bahwa plafon itu tidak ada yang turun ataupun sobek. Kemudian kita coba nyalakan mesinnya ya. Nah ini untuk tipe G ya, 2006. Ini speedometernya sudah semua digital. Jadi bedanya sama yang Limo ataupun yang lain itu belum digital ya. Tapi kalau ini udah digital semua, dan itu kilometernya 213.555 ya odonya. Itu. Ini semua udah digital, dan ini untuk cek engine-nya kalau off itu nyala seperti itu untuk indikator olinya juga harus nyala, aki dan temperatur. Jadi temperaturnya juga tidak pakai jarum ya. Ini ada indikatornya, warnanya hijau seperti ini. Ini menandakan mesin masih dingin ya. Kalau dinyalakan sebaiknya indikator-indikator itu mati. Kita coba nyalakan mesinnya. Nah, itu indikator apa namanya? Indikator untuk olinya tadi mati, berarti olinya udah masih bagus. Kemudian dari temperaturnya itu masih hijau, berarti masih dingin mesinnya. Kemudian dari pengisiannya juga mati, berarti menandakan pengisiannya sempurna. Terus kemudian dari apa namanya, cek engine. Jadi cek engine-nya ketika mesin dinyalakan, cek engine-nya baiknya mati. Nah kalau cek engine-nya mati, berarti tidak ada masalah dengan kelistrikan dari mobil ini. Kemudian ini dari sebelah kanan ya, kita coba cek ini retract-nya berfungsi apa enggak. Nah ini untuk retract-nya kita coba. Nah ini retract-nya masih sempurna ya, jadi masih bekerja maksimal.
Nah, itu tadi bagaimana kita melihat kondisi mobil ini ya. Ini adalah mobil second alias mobil bekas. Jadi namanya perawatan dalam mobil bekas itu sendiri ya ada perawatan berkalanya ya. Tapi yang pertama dipastikan dulu bahwa kalau Anda beli mobil ya pastikan kondisinya prima seperti itu. Jadi tidak ada perawatan-perawatan yang berat lah istilahnya. Paling ya namanya mobil bekas, perawatan dari karet-karet, itu perlu ganti kampas-kampas, perlu ganti kampas kopling, kampas rem, ya, dan lain-lain ya. Itu biasanya perlu perawatan juga. Nah, itu sih kalau saya bilang itu umum ya. Ini mobil plat B Jakarta dan ini pajaknya bulan 7, ini pajaknya hidup dan habis plat tahun 2023. Dan mobil ini ditawarkan dengan harga 68 juta. Tapi itu nego, jadi masih bisa dinego. Kembali lagi di sini kita hanya belajar ya. Masih terus belajar, jadi bisa kasih masukan di kolom komentar karena memang kami masih banyak kekurangan. Oke, itu dari kami. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When there's no more hope is left in me,